Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Raya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Melanjutkan video saya sebelumnya mengenai kita berkenalan dengan motor listrik Grab, di mana motor listrik ini sekarang sedang hype. Apalagi di beberapa minggu lalu ada pameran motor listrik ya, yang kayaknya beraneka ragam motor listrik dipamerkan di sana. Kali ini saya akan kembali untuk melihat motor listriknya Grab. Saya akan mereview motor listrik VR Q1, di mana motor listrik ini adalah motor listrik yang paling banyak dimiliki Grab. Dan saya juga akan memberikan informasi mengenai bagaimana sih caranya mengendalikan motor listrik. Apa bedanya dengan motor bensin biasa? Ingin tahu seperti apa motor listrik? Ikuti terus video ini sampai habis. Teman-teman, di belakang saya sudah ada dua buah motor VR Q1, dan kebetulan menariknya motornya ada dua warna, ada motor warna hijau dan motor warna putih. Untuk tanya-tanya mengenai motor ini tidak lengkap rasanya kalau misalkan saya tidak memanggil teman saya ya yang memang tahu mengenai detail motor ini, yaitu Mas Indra. Ayo. Oke teman-teman ya, langsung aja. Di sini kita akan coba review ya motor VR Q1. Jadi VR Q1 yang ini adalah salah satu dari varian berikutnya dari VR Q1 yang sebelumnya yang dikeluarkan oleh pihak VR. Oke, kalau kita bisa lihat modelnya ini sangat retro sekali ya teman-teman. Kalau kita bisa bandingkan dengan motor konvensional, mungkin teman-teman teringat dengan motor Honda Scoopy ya, yang bodinya sangat bulat ya, yang banyak laku di pasaran. Jadi mungkin VR melihat daripada itu supaya secara pemakaian atau secara style bisa sangat friendly atau umum di masyarakat, Diminati masyarakat ya. Selanjutnya kapasitas nih ya, atau misalnya motor reguler atau motor konvensional itu kalau kita bisa tahu mereka memiliki kapasitas mesin ya. Kalau di motor listrik itu kita bicara masalah daya ya. Untuk VR Q1 ini dia dibekali oleh baterai dengan tegangan 60 volt. Tegangan 60 volt dan dayanya 23 ampere. Atau kalau kita bisa samakan atau komparasi dengan motor konvensional, ini setara dengan motor 100 cc ya teman-teman ya. Ini motor dilengkapi dengan baterai dengan tegangan 60 volt dan dayanya 23 ampere. Itu dengan daya 800 watt ini bisa menjelajah sejauh 60 km dengan satu baterai. Lalu untuk pengisiannya sendiri dari 0 sampai dengan 100% itu hanya membutuhkan waktu 4 sampai dengan 5 jam untuk pengisiannya. Secara komparasi, kalau kita bisa bandingkan motor listrik dengan motor reguler, itu konsumsi daya atau konsumsi uang yang kita keluarkan untuk motor ini bisa bergerak lebih irit motor listrik teman-teman gitu. Jadi untuk VR Q1 yang kita sediakan ini kita akan memberikan dua baterai. Tadi yang saya bilang satu baterai itu cukup untuk 60 kilo. Kalau kita berikan dua baterai berarti itu bisa sampai dengan sejauh 120 kilo ya. Ini nggak usah khawatir sebetulnya terhadap jarak, karena apa? Kita bekali oleh dua baterai dengan jarak total 120 kilo. Kalau untuk baterai sendiri memang kita sarankan jangan sampai habis Pak. Jangan sampai habis, jadi tidak boleh kita pakai sampai dengan 0%. Jika sudah sampai 20%, teman-teman segera ganti atau kita coba untuk cas lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa lihat langsung ya ke sini ya. Ini secara keseluruhan tampilan dari motor listrik VR Q1 ya. Jadi kalau kita bisa lihat sama seperti motor pada umumnya, di sini juga ada panel speedometer atau panel informasi ya. Jadi kalau bisa dilihat ini sekarang ada dalam mode P ya. Jadi ini ada di dalam mode parkir ya teman-teman. Kalau bisa lihat di sini ada mode P. Jadi ini mode keamanan. Jadi motor tidak akan bisa digas atau tidak akan bisa melaju jika dalam mode P ya. Lalu di sini kita bisa lihat lagi ada indikator baterai ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini ada indikator baterai. Lalu ini ada indikator trip meter atau odometer. Lalu motor ini juga dilengkapi dengan speed selector ya. Ini kita bisa lihat di sini ada speed selector, ada 1, 2, 3. Oke, di speed selector ini fungsinya adalah untuk membatasi kecepatan ya teman-teman ya. Itu ada speed 1, 2, 3 itu untuk membatasi kecepatan sampai dengan maksimum motor ini itu ada di kecepatan 60 km per jam. Kalau speednya 1 tadi berapa maksimal? Kalau speed 1 itu maksimal di angka 40. Speed 2 ada di 50, speed 3 itu maksimal di angka 60 km per jam untuk lajunya ya.
Jadi ini kompartemen baterai ya. Mungkin kalau di motor-motor pada umumnya atau motor reguler itu konvensional, ini adalah box untuk penempatan barang atau bagasi serta tangki bensin. Tapi kalau di motor listrik ini buat kita tempatkan sebagai tempat untuk penyimpanan baterai. Nah, ini tadi teman-teman bisa kita lihat ya. Ini baterai yang dipakai oleh VRQ1 ya, dengan tegangan 60 watt dan dayanya 23 ampere. Cukup untuk membawa kita sejauh 60 km jauhnya ya. Dan ini kita lengkapi dengan 2 baterai ya. Satu baterai ini tadi dayanya 60 kilo, lalu pengecasannya dari 0 sampai dengan 100 itu hanya membutuhkan waktu sampai dengan 4 sampai 5 jam. Jadi pada saat jalan ya teman-teman, ini hanya terhubung dengan satu baterai. Jadi satu baterainya itu adalah untuk cadangan. Jadi ketika baterai yang satu menunjukkan angka 20% ya, itu kalau bisa teman-teman harus segera ganti dengan baterai yang masih 100% atau baterai cadangannya gitu. Tadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kita bisa lihat panelnya, tadi kita udah lihat baterainya. Sekarang saya mau jelasin ke teman-teman sebetulnya fitur apa lagi sih yang ada di motor VRQ1. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini ya. VRQ1 ini termasuknya motor yang sangat safety ya. Mungkin kalau kita bisa lihat, ini sistem pengeremannya di depan itu sudah menggunakan rem cakram ya. Sudah menggunakan rem cakram. Begitu juga dengan rem belakangnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini pengeremannya menggunakan rem cakram untuk roda depan dan roda belakang. Jadi sangat aman. Teman-teman juga bisa lihat ya, VRQ1 ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur lainnya seperti ini. Kita bisa lihat nih ada DRL ya, ada lampu DRL. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan lampu senjanya ya. Ini DRL akan selalu menyala ya. Untuk lampu utamanya kita bisa lihat nih teman-teman, VRQ1 ini dilengkapi dengan lampu LED ya, untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Untuk lampu sennya sendiri ya teman-teman, kita bisa lihat ini dilengkapi juga dengan lampu LED ya. Sangat canggih sekali ya. Ini di depan maupun di belakang semua sudah menggunakan lampu LED teman-teman ya. Kenapa? Karena secara konsumsi listrik juga lebih irit ya, dan lebih canggih tentunya. Ya, jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang membawa bobot berat, karena motor ini didesain bisa mengangkut bobot sampai dengan 250 kilo. 250 kilo itu beserta dengan pengemudinya ya? Pengemudi dan penumpang. Pengemudi dan penumpang. Oke. Berarti kalau 150 plus 100 nggak apa-apa ya? Ya, masih bisa ya teman-teman ya. Lalu untuk suspensi depannya sendiri bisa kita lihat, ini juga modelnya hidrolik teleskopik ya teman-teman ya. Kalau bisa kita lihat ini cukup kokoh ya. Ini kita menggunakan velg ukuran 10 inch ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya sama seperti pada motor pada umumnya ya. Motor konvensional pun kalau bisa jangan menerobos banjir, begitu pula dengan motor listrik. Kalau bisa kita hindari tempat-tempat banjir. Pak Indra, kalau misalkan mencuci motor dengan tekanan boleh nggak? Mencuci motor dengan tekanan boleh, boleh sekali. Kita misalnya datang ke tempat steam, tapi seperti yang tadi saya bilang, untuk bagian dalam jok yang ada baterainya itu jangan disiram oleh air. Nggak boleh disemprot. Tidak boleh ya. disemprot pakai air, betul sekali. Oke. Itu jadi yang pertama nggak boleh nerobos banjir. Ya. Ya, itu juga berlaku sama motor biasa ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah jangan buka jok mesin kalau misalkan sedang nyuci ya. Betul. Yang tidak boleh dilakukan untuk motor listrik yang seperti tadi saya bilang sebelumnya mengenai baterai. Usahakan jika baterai sudah mencapai 20%, segera tukar ke baterai yang penuh atau segera dilakukan pengecasan terhadap baterai. Karena apa? Karena jika kita sering menggunakan baterai sampai dengan 0%, itu akan memperpendek umur baterai. Jadi itu pertanyaan sering banget ditanyakan ya, apakah dengan menyewa motor listrik dari Grab itu secara orderan akan berbeda atau lebih banyak? Sebetulnya itu tidak ya. Jadi kita tuh hanya menyewakan motor ya. Kita hanya menyediakan motor bagi teman-teman yang tidak punya motor untuk operasional sebagai mitra Grab Bike. Tapi untuk ordernya sendiri itu akan kita kembalikan kepada performa teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman itu rajin, teman-teman memenuhi semua parameter yang diberikan oleh Grab, ya itulah kunci kesuksesan atau produktif teman-teman selama di Grab Bike. Kemudian kalau misalkan akhirnya saya narik Grab,
ya. Kemudian saya nyewa, tapi saya nggak dapat order nih Pak Indra. Saya tetap bayar nggak ya? Untuk itu karena ini sistemnya sewa lepas kunci ya, jadi teman-teman berkewajiban setiap hari membayar 50.000 untuk biaya rental motornya itu sendiri. Oke. Ya, saya akan dibantu untuk bagaimana sih mengendarai motor ini. Ayo. Oke. Mas, Oke teman-teman. Mas siapa namanya? Saya Mas Ridwan, Pak. Mas Ridwan. Ya. Oke, Mas Ridwan, tolong dijelasin dong caranya naik motor ini gimana? Oke, jadi pertama-tama teman-teman pastiin dulu nih modenya itu P. P itu untuk pengaman, jadi dia nggak bisa digas ya. Jika kita mau berjalan, bisa langsung tekan tombol ini. Oke, dia jadi berubah jadi 00. Ini sudah bisa digas. Oke, oh iya teman-teman, cara menggunakan motor ini beda ya dengan motor konvensional. Jadi kita itu tidak bisa ngegas sambil ngerem. Kalau motor konvensional itu dia digas, direm bisa jalan. Kalau ini enggak. Ini kalau kita ngegas sambil ngerem nggak bisa nyala, tidak bisa jalan. Jadi pilih salah satu ya. Iya, jadi kalau motor ini mau jalan, jadi kita harus gas aja, nggak bisa megang rem langsung ya. Kita gas, langsung jalan. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi beda ya dengan motor konvensional yang teman-teman biasa lihat di jalan atau pernah pakai. Motor ini beda dengan motor konvensional. Oke teman-teman, pastiin pas jalan kita perhatikan lampunya. Lampunya menyala dan sennya, kalau untuk sen dia tombol sennya ke kanan, ke kiri. Ini lampunya menyala. Pastiin baterainya dalam keadaan penuh ya teman-teman ya. Baterainya bisa dilihat ya 96% ya. Oke, dan pastiin tidak ada indikator yang menyala selain ini. Jika ada yang menyala berarti motornya sedang ada kendala di bagian tersebut. Ada sen, klaksonnya, ini untuk lampu, ini untuk power untuk menyalakan dan mematikan motornya. Oke. Jangan Kalau gitu. Thank you Mas Ridwan. Siap, Ya, sama-sama. oke, selamat jalan kembali. siap. Oke, demikian teman-teman ulasan sekilas mengenai motor VR Q1 yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Indra atau Pak Indra. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik ingin nyewa motor ini dan menggunakan untuk Grab, silakan hubungi nomor yang saya tulis di deskripsi di masing-masing kota, ada di 8 kota. Demikian video kali ini. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe channel Jalan Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.